Siapakah Otto Iskandar-Dinata? Otto Iskandar-Dinata, yang juga dikenal sebagai Si Jalak Harupat, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keberanian dan perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Bandung. Sejak kecil ia dikenal cerdas dan berani. Ia menempuh pendidikan di sekolah guru di Bandung dan kemudian melanjutkan ke Hogere Quick School di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah lulus, Otto menjadi seorang guru dan kemudian aktif dalam organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang memperkuat semangat juangnya untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Selama pendudukan Jepang, Otto menjadi anggota BPUPKI dan turut merancang dasar negara Indonesia. Setelah proklamasi, Otto diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Namun keberaniannya dalam mengkritik pemerintahan Jepang dan sekutu membuatnya menjadi sasaran musuh. Pada akhir Desember 1945, Otto diculik oleh sekelompok yang dikenal sebagai Laskar Hitam karena konflik politik di daerah Tangerang. Ia kemudian dibunuh dan jasadnya tak pernah ditemukan hingga kini. Namun ia tetap dikenang sebagai pahlawan yang berani membela rakyat dan bangsa. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan Laskar Hitam itu? Laskar Hitam adalah sebuah kelompok milisi lokal yang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terutama di wilayah Tangerang dan Banten. Kelompok ini dibentuk oleh beberapa pejuang kemerdekaan yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Bahkan kadang-kadang bertentangan dengan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Pada akhir tahun 1945 terjadi konflik antara Laskar Hitam dan tokoh-tokoh pejuang lainnya, termasuk Otto Iskandar-Dinata. Perbedaan pandangan ini serta ketegangan yang dipicu oleh situasi politik yang belum stabil akhirnya membuat Laskar Hitam menculik dan membunuh Otto. Meskipun tak banyak bukti atau data rinci tentang struktur dan kegiatan Laskar Hitam, mereka dikenal sebagai kelompok yang menentang beberapa kebijakan pemerintah dan beroperasi secara militan di sekitar Tangerang. Kemudian, apakah Laskar Hitam itu ada pemimpin utamanya atau tokoh utamanya? Tidak ada catatan yang jelas dan terperinci mengenai siapa tokoh utama pemimpin Laskar Hitam, karena kelompok ini tidak memiliki struktur kepemimpinan yang terorganisir atau catatan formal yang terdokumentasi dengan baik. Laskar Hitam lebih bersifat sebagai kelompok milisi lokal yang terdiri dari pejuang-pejuang kemerdekaan yang memiliki tujuan berbeda dari pemerintah pusat Indonesia pada saat itu. Karena aktivitas mereka seringkali berada dalam area abu-abu dan tidak tercatat dengan baik. Banyak detail mengenai organisasi ini, termasuk siapa tokoh utamanya yang hingga kini masih samar dan terbatas pada laporan-laporan sejarah lisan atau catatan-catatan yang tidak resmi. Kemudian apa itu tujuan Laskar Hitam sampai menculik Otto Iskandar-Dinata? Tujuan Laskar Hitam itu agak sulit dipastikan ya, karena mereka tidak memiliki manifesto atau catatan resmi yang jelas. Namun secara umum, kelompok ini muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk setelah kemerdekaan. Beberapa anggota Laskar Hitam kemungkinan memiliki pandangan yang berbeda terkait bentuk pemerintahan atau distribusi kekuasaan, serta bagaimana kemerdekaan itu seharusnya dijalankan di daerah mereka. Di satu sisi, mereka bisa dianggap sebagai kelompok yang menuntut keadilan lokal dan kedaulatan daerah. Tetapi di sisi lain, tindakan mereka yang seringkali militan dan melawan otoritas pusat menunjukkan bahwa mereka juga menentang beberapa kebijakan pemerintah baru yang mereka anggap tidak mewakili kepentingan mereka. Apa yang menjadi ukuran bahwa Otto Iskandar itu diangkat jadi pahlawan nasional?
Nah, Otto Iskandar-Dinata dianggap sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya besar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun fondasi awal negara Indonesia. Beberapa ukuran yang membuat Otto layak disebut pahlawan nasional adalah yang pertama, perannya dalam organisasi pergerakan. Otto aktif di organisasi Budi Utomo dan kemudian di Polskrad, Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Hindia Belanda, di mana ia vokal memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Yang kedua, peran Otto itu penting di BPUPKI dan PPKI. Otto adalah salah satu anggota yang merancang dasar negara dalam persiapan kemerdekaan. Sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, ia terlibat langsung dalam perumusan dasar-dasar negara Indonesia. Yang ketiga, ia punya keberanian dan mau berkorban. Otto dikenal sebagai tokoh berani yang tidak gentar mengkritik kebijakan Belanda maupun Jepang. Sikap tegasnya membuat ia dihormati sebagai pejuang kemerdekaan yang tulus membela rakyat. Yang keempat, akhir hidupnya sebagai martir. Otto meninggal karena diculik dan dibunuh oleh Laskar Hitam, yang menambah nilai kepahlawanannya sebagai pejuang yang rela mengorbankan nyawanya demi negara. Berdasarkan kontribusi ini, pemerintah Indonesia kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional karena dedikasinya yang luar biasa dalam mewujudkan Indonesia merdeka dan membangun fondasi negara. Otto Iskandar-Dinata itu berasal dari suku Sunda. Ia lahir di Bojong Soang, Bandung, yang berada di wilayah Sunda. Kemudian Otto Iskandar-Dinata juga berasal dari keluarga bangsawan Sunda. Latar belakang keluarganya ini memberinya pengaruh dan akses yang cukup besar di masyarakat, terutama di wilayah Sunda. Meski demikian, ia lebih dikenal bukan karena gelar bangsawannya, melainkan karena peran aktifnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat, baik sebagai pendidik maupun tokoh pergerakan nasional. Nah, perjuangan Otto Iskandar-Dinata mengajarkan bagi generasi muda bahwa keberanian, kejujuran, dan keteguhan prinsip adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang berarti bagi masyarakat. Ia tidak hanya aktif di organisasi, tetapi juga berani menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat tanpa gentar, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Semangat dan pengorbanannya ini menjadi teladan bagi generasi muda untuk selalu mencintai tanah air, berani menghadapi tantangan, serta berjuang demi keadilan dan kebaikan bersama.